Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Eka Nurholida dengan NIM 401180226. Saya dari jurusan Ekonomi Syariah kelas F semester 7. Di sini saya akan memaparkan sebuah contoh kasus pelanggaran perlindungan konsumen untuk memenuhi tugas mata kuliah perlindungan konsumen. Di sini saya akan memaparkan suatu berita mengenai jualan sate babi tanpa label, di mana penjual bernama Evita dan Bustami yang dijebloskan ke penjara. Saya mendapatkan berita ini dari sumber suara.com. Pada saat itu, tim gabungan menemukan barang bukti berupa daging babi yang telah diracik menjadi tusukan sate dan daging babi yang masih mentah di warung terdakwa yang berada di daerah Simpang Haru, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Selanjutnya saya akan mendeskripsikan kasus tersebut. Evita dan Bustami merupakan penjual sate yang dicampur dengan daging babi tanpa mencantumkan label dagangannya. Mereka berjualan di daerah Simpang Haru, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Pada kasus ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan vonis kepada kedua pelaku tersebut dengan vonis yang berbeda, di mana Evita mendapatkan hukuman 3 tahun penjara dan Bustami mendapatkan hukuman 2 tahun 10 bulan penjara, kata Majelis Hakim yang diketuai oleh Agus Komarudin. Evita dituntut dengan pasal 62 ayat 1 yang disambungkan dengan pasal 8 ayat 1 huruf A dan B Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan disambungkan lagi dengan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dua terdakwa ini memiliki vonis yang berbeda karena terdapat pada peran kedua terdakwa dalam aktivitas pembelian daging babi. Karena Evita berperan dalam pembelian daging babi, sedangkan Bustami hanya mengetahui jika itu daging babi dan tidak melakukan pembelian daging babi. Selanjutnya, analisis kasus. Pada kasus yang ada, dapat dianalisis bahwasannya pada suatu perdagangan kita sebaiknya mencantumkan label, entah itu label halal ataupun non-halal, dikarenakan pada wilayah tersebut pastinya terdapat beberapa agama seperti Islam, Katolik, Kristen, dan lain sebagainya. Sehingga jika pada sate tersebut tidak dicantumkan label, pastinya nanti terdapat masyarakat muslim yang tidak tahu bahwasannya terdapat campuran daging babi, di mana pada agama Islam mengharamkan untuk memakan daging babi. Banyak penjual yang saat ini ingin mengembangkan usahanya melewati berbagai jalur yang kurang tepat dan dapat merugikan konsumen. Sehingga jika mereka ingin mengembangkan usahanya, mereka harus bisa memenuhi kewajiban sebagai pelaku usaha yang sudah dicantumkan pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang dimana salah satu isinya yaitu memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang ataupun jasa serta penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Selanjutnya, solusi dari kasus tersebut. Solusi dari kasus tersebut yaitu seharusnya pemilik harus mencantumkan label untuk dapat diketahui oleh para konsumen antara label halal ataupun non-halal, dan juga para pelaku harus bisa mematuhi undang-undang yang sudah ditetapkan tentang kewajiban pelaku usaha dan harus mengetahui juga tentang undang-undang perlindungan konsumen, karena konsumen memiliki hak untuk mengetahui informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang apa yang dijual oleh para pelaku usaha. Sekian yang dapat saya
paparkan tentang contoh kasus pelanggaran perlindungan konsumen. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.